Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Lentera Ilmu. Hari ini kita akan membahas mengenai serikat pekerja, atau lebih tepatnya kita sebut juga dengan perjuangan para pekerja dalam organisasi agar para pekerja itu dapat menjadi suatu kesatuan yang kuat sehingga dapat memperjuangkan hak-hak mereka, seperti itu. Dan pada bagian ini yang akan kita bahas ini yakni serikat pekerja dari organisasi PGRI. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh mengenai organisasi PGRI dan serikat pekerja, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah trade union, silahkan di komen serta di like, dan jangan lupa di subscribe YouTube channel yang sederhana ini, karena dengan share, like, komen serta subscribe dapat berkembang pula lah YouTube channel ini. Terima kasih. Ya, salah satu identitas PGRI adalah sebagai organisasi ketenagakerjaan atau serikat pekerja, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah trade union. Serikat pekerja ini bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau guru, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Organisasi PGRI sebagai organisasi pekerja yang sering dianggap sama dengan organisasi pekerja lainnya, dan hal ini perlu diluruskan bahwasanya PGRI merupakan organisasi pekerja yang bercirikan pekerjaan profesional yang memerlukan keahlian dan keterampilan tertentu. Namun, organisasi PGRI dan organisasi buruh sama-sama memakai prinsip organisasi serikat pekerja atau serikat buruh. Perbedaannya akan nampak jelas setelah melihat masing-masing dalam AD dan ART dari organisasi mereka masing-masing. Guru yang sudah tergabung dalam organisasi PGRI harus menyesuaikan diri sebagai tenaga profesi, juga sebagai pekerja sesuai dengan ketentuan dari prinsip-prinsip organisasi serikat pekerja. Serikat pekerja berjuang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Pada saat ini, organisasi PGRI merupakan anggota Kongres Serikat Pekerja Indonesia atau dikenal dengan KSPI. Ada gabungan 11 Federasi Serikat Pekerja Indonesia yang beranggotakan 400 organisasi serikat pekerja, termasuk PGRI. Kongres Serikat Pekerja Indonesia atau dikenal dengan KSPI biasanya melakukan pertemuan umum untuk memperkuat posisi organisasi serikat pekerja agar berkomunikasi dengan induk organisasinya yang berada di luar negeri. Adapun organisasi guru pada tingkat internasional, yang pertama itu adalah Education International yang berinduk kepada International Confederation of Free Trade Union. Kemudian yang kedua ada World Confederation of Teachers yang berinduk kepada World Confederation of Labor. Yang ketiga ada FISE atau komunis yang berinduk kepada Persatuan Buruh Komunis Internasional. Sedangkan pada tingkat Asia Tenggara, PGRI telah memperkasai pembentukan organisasi guru-guru ASEAN, yaitu Persatuan Guru ASEAN atau ACT, ASEAN Council of Teachers. Kemudian Pertemuan Guru Nusantara, yaitu kumpulan organisasi guru yang berbahasa Melayu di kawasan ASEAN. Dengan demikian, posisi PGRI sebagai organisasi guru di tingkat internasional berdampak positif untuk penguatan organisasi PGRI. Karena adanya kerjasama sebagai sesama anggota, maka organisasi ini saling membantu dan saling memperkuat organisasi di dalam negeri ataupun luar negeri. Sehingga apapun yang terjadi seperti gejolak atau konflik dalam negeri,
yang berkaitan dengan organisasi PGRI akan dapat dukungan dan bantuan secara organisasi dari luar negeri. Namun realitasnya di lapangan, apakah PGRI benar-benar kuat? Kemudian, apakah ada faktor-faktor yang melemahkan PGRI di Indonesia? Menurut PGRI, ada beberapa faktor yang melemahkan PGRI di Indonesia. Yang pertama, adanya beberapa organisasi guru lokal dan nasional di Indonesia yang dapat menandingi ruang gerak PGRI. Kemudian iuran PGRI yang cenderung kecil dan diprediksi terdapat pula kemacetan setoran iuran karena tidak semua anggota yang membayarnya. Kemudian pada umumnya kesejahteraan anggota PGRI belum memadai. Sekarang kita bahas mengenai serikat pekerja. Konsep trade union atau serikat pekerja itu adalah suatu bentuk organisasi demokratis yang permanen, berkesinambungan, didirikan secara sukarela oleh pekerja, yang terdiri dari beberapa pekerja dan untuk kepentingan pekerja. Ringkasnya, serikat pekerja ini adalah pekerja itu bekerja dilaksanakan oleh pekerja dan untuk kepentingan para pekerja, sehingga serikat pekerja ini memiliki ciri-ciri organisasi yang kuat, yaitu solidarity, yakni artinya antar anggota satu sama lain merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, ada independence, artinya tidak tergantung dengan pihak lain, bebas dari campur tangan pihak lain, dan tidak menjadi saluran partai politik dan tidak milik pribadi. Berikutnya adalah demokrasi, artinya semua anggota mempunyai hak yang sama. Berikutnya ada unity, artinya persatuan. Yang kelima atau yang terakhir adalah responsibility, artinya yang bertanggung jawab. Penjelasan di sini disebutkan bahwa semua anggota bertanggung jawab atas keberadaan organisasinya dalam masyarakat. Organisasi serikat pekerja mempunyai prinsip dan pola organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwasanya organisasi serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dari kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Jadi, mengapa kita memerlukan serikat pekerja? Terlebih dahulu kita analisa masalah-masalah umum dalam urusan pekerja, seperti harga diri oleh atasan, pemotongan gaji tanpa dasar yang jelas, atau upah yang terlalu minim. Dalam hal ini seharusnya pekerja itu bersifat pasrah saja karena mereka memang bekerja dengan atasan atau pimpinannya. Tetapi mereka harus merespon dan meneruskan duduk persoalan sehingga tidak menimbulkan konflik antara pekerja dan atasan atau sebaliknya. Jadi pada prinsipnya dengan serikat pekerja mereka akan dapat memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka, sehingga apa yang diperjuangkan itu bisa mengarahkan kebijakan-kebijakan kepada arah yang lebih baik, sehingga dapat menguntungkan satu sama lain, baik terhadap perusahaan ataupun para pekerja itu sendiri. Jadi perlu kita sadari bahwa situasi dan sifat manusia itu memang sering berubah, sedangkan kebutuhan pekerja senantiasa sama. Pandangan dan keputusan yang telah ditetapkan seiring berubah atau kepentingan keinginan hati seorang pemimpin seiring timbul dalam dunia kerja, dan hal ini yang perlu dipahami dan perlu diperjuangkan oleh sesama serikat pekerja. Dan kalau kita lihat bentuk serikat pekerja dalam PGRI itu, yang pertama adalah mandiri, artinya suatu bentuk organisasi yang independen, merdeka dari tekanan dan merdeka dari pengaruh pihak luar. Berarti serikat pekerja merupakan organisasi yang dikontrol oleh anggotanya, dijalankan atas nama anggotanya dan dibiayai oleh anggota itu sendiri. Kemudian demokratis, artinya ada persamaan hak antara semua anggota tanpa memikirkan agama, ras, dan jenis kelamin. Dan begitu juga terdapat istilah pesan sponsor dalam penunjukan seseorang yang menjadi pengurus,
Singkatnya, bahwa semua pengambilan suatu keputusan adalah dasar dari persetujuan seluruh anggota dari PGRI tersebut. Kemudian, kekuatan persatuan kesatuan. Prinsip ini jelas menyatakan bahwa kekuatan organisasi berasal dari persatuan, solidaritas, dan komitmen dari anggotanya. Jika sudah ada persatuan, solidaritas, komitmen dari anggotanya, maka timbullah kekuatan organisasi yang ditunjang oleh persatuan dan kesatuan. Kemudian yang terakhir adalah solidaritas. Artinya prinsip-prinsip ini menjelaskan bahwa satu untuk semua dan semua untuk satu. Berarti jika salah satu anggota mengalami sakit atau teraniaya atau tidak sesuai dengan harapan, berarti semua anggota juga dapat merasakan sakit atau kesedihan yang dialami oleh anggota tersebut. Sehingga bersamaan waktu akan timbullah kebangkitan bersama, saling membantu untuk mengatasi masalah yang ada. Dalam serikat pekerja ada beberapa sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan itu bisa dari iuran anggota, uang pendaftaran, sumbangan, serta investasi. Dan jika kita bahas PGRI sebagai serikat pekerja, maka dapat kita lihat bahwasanya serikat pekerja yang diperjuangkan oleh PGRI adalah memang senantiasa untuk kepentingan anggota dari PGRI. Guru dan dosen sebelumnya bukanlah pekerja, tetapi lebih ke tenaga profesional yang menekankan kegiatan pada pengabdian. Mereka memilih profesi guru atau dosen karena merupakan panggilan. Akan tetapi sekarang mereka adalah pekerja. Jadi organisasinya harus menyesuaikan diri dengan organisasi serikat pekerja yang berjuang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Pada prinsipnya, PGRI itu telah melaksanakan prinsip dari serikat pekerja secara sederhana. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, organisasi PGRI sebagai organisasi profesi dan organisasi profesional terus berusaha untuk berjuang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Sehingga pada tahun 1990 PGRI telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerjaan atau Depnaker sebagai organisasi serikat pekerja. Namun pada saat itu PGRI belum dapat melaksanakan ketentuan sebagai organisasi serikat pekerja karena kondisi politik belum mengizinkan. Titik berat perjuangan serikat pekerja adalah berupa meningkatkan kesejahteraan anggota bersama keluarganya. Salah satunya pada tahun 2000, anggota PGRI melancarkan demonstrasi dalam rangka menuntut peningkatan dan tunjangan gaji. Untuk mensosialisasikan mengenai serikat pekerja kepada seluruh anggota PGRI, PGRI bekerjasama dengan Education International yang berpusat di Brussels, Belgia. Kerjasama ini berlangsung selama 10 tahun. Titik berat perjuangan serikat pekerja adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dan untuk mencapai tujuan itu, maka disusunlah strategi, taktik, dan metode. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya PGRI itu merupakan salah satu jenis organisasi ketenagakerjaan atau serikat pekerja. Jika PGRI menetapkan diri sebagai organisasi serikat pekerja, maka semua anggota harus bersikap dan berjuang dengan mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai organisasi serikat pekerja. Hal ini sesuai dengan jati dirinya bahwa PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan. Organisasi serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk para pekerja itu sendiri, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan para pekerja tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Berarti dengan bergabungnya guru bersama organisasi PGRI, maka secara otomatis guru itu bergabung sebagai serikat pekerja yang berprinsip seperti serikat pekerja pada umumnya.
Jadi organisasi guru dalam perjuangannya harus menetapkan tata cara serikat pekerja. Jadi dari penjelasan tersebut maka jelaslah bahwasanya PGRI itu adalah organisasi profesional yang intinya juga itu merupakan organisasi serikat pekerja. Jadi semua apa yang diupayakan oleh PGRI adalah usaha untuk mensejahterakan anggotanya. Jadi dari hal itu dapat kita simpulkan bahwasanya memang layaklah organisasi ini menjadi organisasi profesional yang selalu mementingkan kepentingan anggota, sehingga apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh pesertanya dapat dialami dan dirasakan secara bersama, sehingga perjuangan untuk kesejahteraan para anggota selalu diperhatikan oleh PGRI. Demikianlah podcast sederhana kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini. Saya Wahyudi RM pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.